Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikri SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri Magepanda, Kabupaten Sika. Pada video kali ini, saya akan menampilkan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya SMA Negeri Magepanda. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Magepanda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 10, yang sama saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Magepanda. Sejatinya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama apabila kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mendukung Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan ke-10 dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 10. Begitu mari kita bersama-sama ikuti kegiatan pembukaan kegiatan diseminasi ini. Kita awali dengan doa penutup. Marilah Bapak sekalian, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya mengawali pelajaran ini dalam nama baik Putra dan Roh Kudus. Berikut mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Magepanda atau yang mewakili kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Mas Sempatan Dendek. Terima kasih Pak Aris. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk guru, bagi teman-teman calon guru saya yang hari ini telah mengundang kita semua untuk berdatang bersama mengikuti kegiatan melanjutkan pendidikan budaya di sekolah kita di SMA Negeri Magepanda dalam rencana kegiatan mereka yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, bahwa Kementerian Pendidikan telah memberikan program dengan sekian banyak episode, yang salah satu episode dari program kementerian itu adalah pendidikan guru penggerak, di mana dalam program kementerian ini kita perlu diingatkan kembali bagaimana berperan seharusnya sebagai seorang guru dalam program pendidikan guru penggerak. Ada banyak sekali hal-hal baru yang seakan-akan kembali mengingatkan kita untuk tampil, untuk hadir di sekolah sebagai seorang guru yang sesungguhnya. Selayaknya seperti yang saya sebelumnya pernah mengikuti kegiatan pendidikan ini. Ada 3 hal besar yang diingatkan kembali dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah manajemen pembelajaran kelas sama dengan murid. Kemudian di modul yang kedua itu manajemen pembelajaran, dan yang ketiga modul ketiga nanti adalah manajemen sekolah. Teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak sudah melewati modul yang pertama tentang manajemen siswa, dan sementara di modul kedua ini adalah tentang manajemen pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu bagaimana kita guru berperan baik di kelas maupun di luar kelas, karena kita adalah menjadi
role model. Maka salah satu yang sementara diikuti oleh teman-teman penggerak ini adalah bagaimana di sekolah bersama semua warga sekolah kita menerapkan apa yang disebut dengan budaya positif. Sesungguhnya budaya positif seperti apa? Nanti setelah kita akan sama-sama mendengarkan teman-teman kita dalam berpenggerak kita 10 ini. Kita memang sudah sedang menjalankan itu. Hanya konsistensi kita dalam menjalankan dan menerapkan budaya positif itu masih harus terus dikerjakan, sehingga dalam proses selanjutnya dalam keberadaan kita di sekolah, baik sebagai guru, kita harus senantiasa untuk menjadi model dalam penerapan budaya positif. Karena itu saya mengajak pada kita semua yang hadir hari ini, lebih-lebih teman-teman yang sudah sementara menjalani ini, senantiasa selalu mengajak, mendorong teman-teman kita yang lain yang juga punya niat yang sama, supaya kita sama-sama terus bekerja sama, kolaborasi dalam proses, sehingga harapan kita agar anak-anak kita, agar output dari lembaga pendidikan kita ini yang berkualitas itu bisa kita capai. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada keempat teman-teman kita, Ibu Yufri, Pak Yul, Ibu Tim, dan Pak Egi, yang sudah sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Harapan kita bahwa di angkatan berikut, angkatan 11 kemarin ada beberapa teman kita sudah sedang mengikuti proses seleksi, sudah ada pengumuman, dan kita harapkan kalau misalkan kemudian dibuka angkatan 12, teman-teman kita yang lain yang hari-hari ini boleh mengambil kesempatan ini, supaya semakin banyak kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita sama-sama berkolaborasi dengan lebih baik lagi untuk menggerakkan segala potensi yang ada pada lembaga pendidikan kita ini, sehingga ke depan lembaga pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Itu saja beberapa poin dan harapan dari saya. Sekali lagi atas nama kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang hari ini telah mengundang kita untuk boleh bersama mengikuti kegiatan ini, dan sekali lagi mengharapkan untuk semua teman-teman lain yang belum berkesempatan untuk itu selalu menyiapkan diri untuk boleh mengikuti program pendidikan guru penggerak pada episode angkatan berikutnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mari bersama kita mendengarkan dan mengikuti lanjut kegiatan dari teman-teman berempat dalam kegiatan diseminasi hari ini. Untuk itu, mohon izin dan meminta restu dari Tuhan, para leluhur, dan seizin kita semua yang ada ini. Atas nama kepala sekolah, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif teman-teman guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri Malipanda ini secara resmi. Terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas yang mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus sebuah kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Berikutnya, mari kita ikuti kegiatan diseminasi. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Malipanda. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Oke Bapak dan Ibu guru semua, teman-teman semua, pada hari ini tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini di dalam ruang ini. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan atau berbagi
terkait diseminasi budaya positif. Tentunya kita sering mendengar yang namanya budaya positif ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu guru, teman-teman semua yang sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu guru tentang budaya positif ini apa? Boleh mungkin? Ya, menurut saya budaya positif itu kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah terhadap murid. Oke, mari kita beri aplaus untuk. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid, atau juga perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau keyakinan universal itu berarti keyakinan yang sudah umum ya, keyakinan yang umum, tidak memandang suku, agama, latar belakang, adat, budaya. Itu keyakinan yang universal. Atau juga budaya positif ini merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Jadi yang kita inginkan adalah pada akhirnya menjadi karakter dari suatu komunitas, atau bahkan dari suatu sekolah, atau mungkin dari suatu kelas. Itu yang ingin kita wujudkan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu dan teman-teman semua, berbicara tentang budaya positif, ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Ibu, boleh kita lanjut? Oke, yang pertama terkait paradigma baru. Kita ingin tahu pembelajaran dengan paradigma baru. Ternyata pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, ini tujuan kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan cara apa? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selama ini saya sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kadang juga saya sering melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kehendak saya, keinginan saya seperti ini, maka pembelajaran yang itu saya lakukan. Ternyata seharusnya pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan murid atau kebutuhan siswa. Ini yang dikenal dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, karena kebutuhan murid itu berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lainnya punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka kita terapkan sesuai dengan paradigma baru, pembelajarannya berdiferensiasi. Sekali lagi, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu, kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, teman-teman semuanya, tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ternyata dalam teori kontrol ini ada miskonsepsi. Yang pertama, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah ilusi. Selama ini juga saya berpikir saya bisa kontrol murid. Semua diam, semua kerjakan tugas ya.
Saya seolah-olah merasa saya bisa mengontrol mereka. Padahal itu sesaat saja. Sebentar, apabila saya tidak lagi memperhatikan mereka, maka mereka kembali untuk seperti di awal. Karena memang murid ini tidak bisa dikontrol, sehingga kalau pendapat kita, teori kita bahwa guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Seperti diumpamakan, seperti kita menggenggam tangan kita begini, jari-jari kita. Ini yang bisa buka siapa? Kalau menurut Bapak dan Ibu, teman-teman semua, yang bisa buka siapa? Itu sendiri. Ya? Diri sendiri. Ya, yang bisa membuka ini adalah diri sendiri. Orang lain dia berusaha semampunya, berusaha sekuat tenaganya, tapi kalau kita tidak membuka tidak akan bisa. Kecuali kita buka. Maka yang kontrol ini adalah diri sendiri. Begitu pula dengan murid. Yang bisa kontrol murid adalah diri murid itu sendiri. Jadi kalau guru menganggap bisa mengontrol murid, itu adalah teori yang ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata ini juga adalah hanya ilusi saja. Seperti kita memberikan sesuatu penghargaan kepada seorang murid misalnya, atau kepada seorang guru, kepala sekolah memberikan penghargaan dengan memuji seorang guru, itu juga hanya ilusi. Karena ketika tidak lagi diberi penghargaan, maka dia kembali seperti awal. Jadi penguatan positif efektif yang bermanfaat itu hanyalah ilusi. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga ternyata ilusi. Sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya merasa ternyata dengan kritik, dengan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter murid. Ternyata tidak, ternyata itu adalah ilusi saja. Karena ketika kita membuat mereka bersalah, itu pada saat itu saja mereka merasa bersalah. Tapi setelah itu, besoknya, lusanya kembali lagi melakukan hal yang sama, sehingga itu tidak menguatkan karakter. Sehingga ternyata itu adalah hanya ilusi saja. Kemudian yang berikutnya, orang dewasa berhak memaksa. Ini juga ternyata ilusi. Saya sebagai seorang papa misalnya, saya memaksa anak saya, engkau harus begini, engkau harus belajar, engkau harus membantu bapak kerja. Tidak bisa dipaksa. Saya merasa ketika anak ikut saya, dia belajar, ternyata pada saat itu hatinya bergejolak. Dia melawan dari dalam dirinya. Kita hanya lihat, dia ternyata bisa kita paksa, bisa ikut kita. Ternyata tidak. Pengalaman saya sebagai ketika masih jadi anak pun begitu. Apa yang dikatakan, apa yang dipaksa oleh orang tua, itu malah diri saya berontak untuk melawan. Saya hanya terpaksa untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Sehingga ini juga merupakan ilusi. Ibu, kita lanjut lagi. Oke, Bapak dan Ibu guru, teman-teman semua, ada dua paradigma, yaitu paradigma stimulus respon dan paradigma teori kontrol. Kalau menurut Bapak dan Ibu guru, teman-teman hebat semua, mana yang sebaiknya kita lakukan? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Ya, menurut Pak Aris, teori kontrol. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Aris. Teori kontrol. Kita lihat ya. Stimulus respon itu menyatakan bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita memang berbeda. Begitu pula dengan murid atau siswa, kebutuhannya berbeda atau tidak sama. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya menyatakan kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selama ini kan kita menganggap bahwa orang yang perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku buruk, perilaku baik itu ternyata memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon, sedangkan teori kontrolnya hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu teori kontrolnya. Kalau responnya orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak mungkin. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri saya. Begitu pula murid. Saya walaupun sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid saya. Yang bisa mengontrol murid saya adalah dirinya sendiri. Sehingga paradigma stimulus respon kita rubah dengan pendekatan ke paradigma teori kontrol. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, teman-teman SMA Negeri Magepanda. Kita lanjutkan dengan disiplin positif. Ini sering kita dengar ini kata disiplin positif. Ternyata disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu tanpa adanya imbalan berupa penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Kemudian, nah ini kita berbicara sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik terhadap murid-murid kita adalah agar murid ini menjadi pribadi yang disiplin mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama. Nilai yang disepakati bersama. Tidak memandang dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini menjadi nilai-nilai kebajikan. Kalau di sekolah, dalam lingkungan negara kita, nilai-nilai kebajikan antaranya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang selama ini kita gaung-gaungkan, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga pada keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya. Jadi orang yang punya keterampilan itu mesti memiliki nilai kebajikan, dia harus dapat dipercaya. Kemudian dia lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan senantiasa memberikan yang terbaik. Nah, itu nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup ataupun life skill. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, rekan-rekan semua. Sekarang kita akan
berbagi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar dari setiap kita sebagai manusia. Contohnya adalah makanan. Nah, makanan ini sangat penting sehingga menjadi kebutuhan dasar. Karena kalau tanpa makanan, tentunya kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kalau orang yang tidak sehat, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Maka ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Seperti sekarang ini, ketika kita buat kegiatan seperti ini, kita juga membutuhkan yang namanya makanan. Ya toh? Ada makanan, ada kue-kue, ada minuman, maka untuk kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya adalah rasa diterima. Kita semua kan pasti ingin diterima oleh siapapun. Begitu pula dengan murid-murid kita, inginnya diterima, dipedulikan. Kemudian kita juga berbagi. Jadi, tanda orang berbagi itu berarti orang yang punya kasih dan sayang, ya. Seperti suami istri itu juga sering berbagi karena punya didasari rasa kasih dan sayang. Hari ini saya berbagi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat semua, itu juga didasari oleh rasa kasih dan sayang, karena kita ini merupakan dasar atau kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian kerjasama. Sekarang kita bekerja sama, berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan ini karena ada kebutuhan dasar kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi atas dasar itu. Kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ini contohnya adalah berkaitan dengan harga diri. Jadi setiap diri kita ini punya harga diri. Begitu pula murid kita punya harga diri. Sehingga kita sebagai guru kadang-kala tidak melihat ini kebutuhan dasar dari murid ini, penguasaan dalam hal harga dirinya. Kadang-kala tidak satu peleng kau boros sekali, macam ini bla bla bla. Nah, ini kan harga diri ini, harga diri murid ini kalau tanpa kita sadari ternyata kita tidak penuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini harga dirinya. Begitu pula keinginan untuk dianggap. Jadi murid itu ingin dianggap oleh kita. Begitu pula pemimpin. Pemimpin ini ternyata menjadi kebutuhan dasar manusia. Pemimpin. Kalau seorang istri misalnya diizinkan jadi istri, ini juga sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pemimpin di rumah. Kalau suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kalau istri sebagai pemimpin dalam rumah. Kalau di sekolah sebagai pemimpinnya adalah kepala sekolah. Kemudian kalau di kelas, guru itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Bahkan murid-murid pun sebagai pemimpin dalam komunitas kecil mereka atau dalam kelompok kecil, seperti kelompok diskusi. Bahkan setiap diri kita ini adalah pemimpin. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Berikutnya yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini penting. Setiap orang ini ingin kebebasan. Guru ingin kebebasan, murid juga ingin adanya kebebasan. Contoh, mandiri.
guru ini ingin mandiri. Anak-anak pun tentunya, murid kita pun tentunya punya keinginan untuk mandiri. Jadi tidak bisa kita murid ini selalu harus mengikuti dengan kemauan kita. Selalu kita kontrol dia, tidak bisa. Dia harus berusaha untuk mandiri. Kemudian memiliki pilihan, punya pilihan. Setiap murid itu punya pilihan masing-masing. Kita guru pun begitu, memiliki pilihan kita masing-masing. Sehingga ini harus kita betul-betul perhatikan. Selanjutnya, mencoba hal baru. Tanpa disadari ternyata murid kita ini kadang-kadang kalau dia di kelas itu kadang dia mengantuk. Kita sering mengajar, ternyata di belakang dia mengantuk, tidur dia. Ternyata apa yang terjadi? Alasannya karena dia bosan. Kalau bosan berarti ini hal yang sama saja yang dia dapatkan. Murid menginginkan mencoba hal yang baru. Maka kita guru pun harus punya sikap atau kreativitas agar mencoba hal yang baru, karena siswa itu mencoba hal yang baru. Karena ini merupakan kebebasan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Terakhir, mampu mengendalikan diri. Ini contoh dari kebebasan. Kemudian yang terakhir, yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin senang? Kayak tidak apa? Keinginannya tidak senang kan? Selalu ingin senang loh. Jadi guru juga karena ingin senang. Murid juga datang ke sekolah ini karena ingin mendapatkan kesenangan. Contoh konkretnya adalah seperti bermain. Apalagi kalau murid-murid TK, PAUD, SD itu senang sekali bermain. Kemudian begitu pula dengan humor, antusiasme, tertawa. Jadi tertawa dalam kelas itu kita merupakan sebuah kesenangan bagi murid kita ketika mereka tertawa. Begitu pula dengan diri kita, punya banyak kesenangan karena kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik, ibu kita lanjutkan. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, ternyata manusia itu berperilaku karena ada motivasi. Kita akan melihat motivasi perilaku manusia. Kalau menurut Bapak dan Ibu guru semua, selama ini kita berada di mana? Dua-duanya ada. Ya? Dua-duanya ada. Tapi yang dominan itu pada eksternal. Oh iya. Ekstrinsik. Selama ini yang lebih dominan ada pada diri kita adalah motivasi ekstrinsik ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita guru pun masih motivasi ekstrinsik nih. Datang sekolah pada pagi hari itu supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Supaya tidak disinggung oleh kepala sekolah. Itu berarti masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu pula dengan murid. Datang pagi-pagi itu ternyata masih merupakan motivasi ekstrinsik. Takut diusir oleh gurunya karena terlambat atau dikasih hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kadang masih kita lakukan. Kita datang pagi-pagi supaya dipuji oleh kepala sekolah. Kadang hari Senin itu kepala sekolah umumkan kita harus ikut seperti Pak Jul nih, datangnya pagi-pagi. Nah, supaya ini berarti masih dihargai. Kalau tidak lagi dipuji, terlambat lagi. Itu berarti masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid ini pun kita menghendaki murid ini berperilaku atas dasar motivasi intrinsik, bukan atas dasar motivasi ekstrinsik. Karena kalau ekstrinsik itu dia tidak bertahan lama. Hari ini dia ikuti, besok lusa dia kembali berbuat hal yang sama karena dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Tapi kalau motivasi intrinsik, ini perbuatannya akan bertahan lama karena berdasarkan dalam dirinya. Kemudian kita sebagai guru datang ke sekolah pagi-pagi
itu karena kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga ini menimbulkan motivasi yang dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Oke, begini. Oke, kita lihat di depan ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu murid ternyata sudah ada kesepakatan tapi masih tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini pada konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru, teman-teman semuanya yang hebat-hebat, dari ketiga hal ini, mana yang menurut kita yang terbaik yang perlu kita terapkan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau malah restitusi? Menurut Ibu guru, restitusi. Kenapa ya kita mesti memilih restitusi? Oke, jadi restitusi itu murid mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Bukan guru yang menentukan solusinya, tapi diri murid itu sendiri yang akan menentukan solusi yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga restitusi ini adalah hal yang baik yang perlu kita terapkan. Yang perlu kita hindari adalah berbagai macam yang namanya hukuman dan juga konsekuensi. Begini, kita lanjut. Nah, kita sampai pada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru berupa ucapan atau kata-kata ataupun kalimat yang kita lakukan. Yang pertama, kamu hormat pada bendera ya selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Ini contoh seperti kalimat atau kata-kata atau ucapan dari seorang guru sebagai penghukum ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Atau, oh ya Bapak Ibu guru hebat semua, ketika Anda datang terlambat, kemudian kita suruh dia pilih sampah, itu sebagai penghukum atau bukan? Hukum. Alasannya apa ya? Sebagai penghukum? Baik, saya mengapa saya katakan seperti itu. Yang kita suruh anak membersihkan sampah itu ketika dia datang terlambat. Tapi anak yang tidak datang terlambat pasti dia tidak disuruh membersihkan sampah. Tapi posisi saat ini kita sebagai hukum. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Edi. Jadi ketika Anda terlambat, kita suruh dia pilih sampah atau membersihkan toilet, katakan begitu. Itu ternyata masih sebagai penghukum, karena itu tidak ada, itu bukan merupakan solusi supaya dia tidak datang terlambat lagi. Itu masih sebagai penghukum, ya baik ya. Oke. Kemudian
ini contoh nih, contoh membuat rasa bersalah nih. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu ini selalu saja mengecewakan Bapak. Dan ini membuat rasa bersalah. Kalau kalimat seperti ini masih kita ucapkan, berarti kita ini masih kategori posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Ikutin. Selanjutnya sebagai teman, kata-kata seperti apa sih? Atau kalimat atau ucapan yang bagaimana yang menjadi kita sebagai teman? Ya seperti ini ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ya bantu apa ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini berarti posisi kontrolnya masih sebagai seorang teman. Atau seperti ini. Selama ini Bapak sudah berbuat baik dengan kamu, ternyata ini gak balasan kalian terhadap Bapak. Nah ini adalah sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian berikutnya sebagai pemantau nih. Tadi di gambar tadi ada orang yang dari dalam yang belum ini. Itu berarti dia masih pemantau. Nah ucapannya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Atau seperti ini, sebagai pemantau. Pak Guru lihat sudah berapa kali Pak Guru masuk kelas, kamu selalu tidak ada. Nah ini berarti kategorinya adalah sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Ini ucapan guru yang sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah ucapan atau kata atau kalimat sebagai seorang manajer. Nah, ini ada satu kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak dan Ibu guru hebat semua, posisi kontrol apakah? Oke, sebagai pembuat rasa bersalah ya. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Nah, ada kalimatnya begini atau ucapannya begini. Kamu tidak pernah berbuat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol sebagai apa nih, Ibu Yufri? Mantap. Sebagai pemantau ya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Salah terus di mata ini. Atau salah terus di mata Bapak. Lain kali besok itu pindah ke hidung Bapak. Jangan di mata lagi. Oke. Berikutnya ucapannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini teori kontrolnya apa nih? Manajer. Oke. Jadi Bapak Ibu kita semua sepakat bahwa ini adalah sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira mana yang terbaik yang perlu kita terapkan? Manajer. Sebagai Manajer. kira-kira apa ya alasannya sehingga kita ini memilih sebagai manajer? Misalnya karena manajer itu mengarahkan siswa untuk mencari solusinya bersama ataupun mencari solusi sendiri. Oke. Karena kita harus menghukum atau membuat siswa merasa bersalah ataupun juga teman. Baik, terima kasih Yufri, kita beri apresiasi bahwa dalam penerapannya posisi kontrol yang perlu kita terapkan adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer. Karena dengan manajer ini kita menyadarkan siswa itu atas kesalahannya, dirinya sendiri yang mengetahui atau sadar atas kesalahannya, kemudian
kemudian dia berupaya untuk mencari solusinya sendiri. Jadi solusinya bukan dari diri kita, itu sebagai manajer. Jadi sampai pada ada solusinya, itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin selama ini kita masih sebagai penghukum. Kalau Pak Eki selama ini masih sebagai apa ya? Baik, selama ini saya lakukan itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum ya? Saya kasih hukuman. Baik. Karena saya juga begitu. Sebelum ikut pendidikan calon guru penggerak ini, saya itu sebagai penghukum. Pokoknya terlambat saya hukum, tidak belajar saya hukum, ribut di kelas saya hukum. Perlu ikut semua. Tidak kerja Tuhan, kasih hukuman. Itu saya. Kemudian kadang-kadang juga sebagai pemantau. Belum saja. Ada yang duduk semida saja dia ini. Dia ini tiap hari begini. Saya sebagai pemantau. Padahal yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas selama ini kan yang ada yang kita tahu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah ya. Sekarang muncul nih ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak dan Ibu guru, apa ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ikutin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu, kita membuat keyakinan kelas itu, kita harus berkolaborasi dengan murid. Kalau peraturan kelas itu, guru yang memberikan peraturan dan murid wajib mematuhi peraturan tersebut. Kalau keyakinan itu surat pendapat dan kita berkolaborasi dengan murid sehingga menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Mungkin dari itu saja. Oke, terima kasih Bu. Kita kembali beri aplaus untuk bahwa peraturan kelas itu masih ada hukumannya. Kalau peraturan itu masih ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu sudah berdasarkan pada kesadaran diri atau motivasinya dalam diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, keyakinan kelas itu ternyata berupa pernyataan yang universal, pernyataan-pernyataan yang umum, yang tidak memandang agama, suku, latar belakang. Itu keyakinan kelas. Nah, seperti di kelas ini ada kesepakatan kelas, walaupun nanti dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi merupakan pernyataan yang universal. Kemudian yang berikutnya dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalau peraturan itu biasanya masih berupa kalimat yang negatif. Tidak boleh, jangan, tidak boleh, dilarang. Itu berarti masih kalimat-kalimat yang negatif. Itu kalau peraturan. Maka sekarang keyakinan itu menjadi pernyataan yang positif, seperti contohnya di kelas ini, selalu menjaga kebersihan. Kalau peraturan kelas mungkinnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan itu menjadi positif, selalu menjaga kebersihan. Kemudian mudah diingat, keyakinan kelas itu seharusnya mudah diingat. Jangan panjang-panjang, ini pendek. Tertib saat belajar, itu pendek, sehingga mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan yang ada dalam kelas ini disesuaikan dengan kondisi di sini. Tidak bisa kita mengambil keyakinan kelas dari kelas lain. Misalnya kelas IPA itu tentu berbeda tuh dengan kelas IPS. Apalagi antar sekolah, tidak bisa. Sekolah kita ini kita ambil keyakinan kelas dari sekolah lain, tidak bisa. Kita sesuaikan dengan
kondisi yang ada di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid atau semua warga yang ada di dalam kelas tersebut. Baik, Bapak dan Ibu hebat, ini yang terakhir kita akan bicara tentang segitiga restitusi. Baik, kita tidak bosan, mungkin kita kasih briefing sedikit. Oke. Jadi kita semua pasti tahu lagu Potong Berkah. Potong Berkah sampai ya, tahu ya? Nanti tahu. Nanti kalimatnya diganti. Saya potong berkah diganti dengan wak, bek, wok. Jadi ini boleh Ibu Yofi wak. Berdua Pak Arif dengan Pak Iman mau apa? Bek. Nah, berdua wok. Ikutin. Nanti ya. Saya bilang Ibu Yofi bek. Wok. Oh, maksud semua. Apa? Bek. Bokok, ingat nanti lihat saya punya petunjuk nih. Saya tunjuk siapa dia yang. Oke, kita mulai dari Ibu Yufi. Oke, terima kasih. Wak, bek, dan bok. Baik, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Ternyata segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini proses dialog ya antara guru dengan murid. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Ada ini segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas, kemudian yang kuning validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang kita ucapkan sebagai seorang guru atau kalimat atau ucapan yang akan kita ucapkan sebagai cara untuk menstabilkan identitas itu seperti berbuat salah itu wajar, karena berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Setelah dia berbuat masalah kita panggil dia tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Seperti tadi kasus yang sudah sampaikan, misalnya ada orang yang mabuk. Kebetulan saya sebagai seorang guru juga dulunya mabuk. Maka saya katakan anak mabuk ini apa guru juga dulu sebagai pemabuk juga. Tapi engkau ini masih lebih baik. Engkau masih baik. Engkau mabuk, kemudian ada guru yang masih panggil engkau untuk bincang-bincang, bicara dengan engkau. Pak guru mabuk, tapi tidak ada yang peduli dengan Pak guru, tidak ada yang panggil Pak guru untuk bicara dengan Pak guru. Engkau ini masih baik. Engkau mabuk masih dipanggil oleh guru, masih peduli dengan guru. Jadi kurang lebih begitu ya. Kita stabilkan identitas dia. Kita berusaha diri kita masuk ke dalam dirinya. Jadi seolah-olah ini perbuatan sama, kita sama-sama melakukan. Sehingga dia merasa, oh ada teman bisa lebih, bapak guru juga dulu mabuk nih. Sehingga kita menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ucapan yang kita ucapkan misalnya seperti begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu ini mabuk itu punya alasan, ya kan? Kamu mabuk ini pasti punya alasan. Kamu sering terlambat ini pasti punya alasan.
boleh kok Bapak belum tahu apa alasannya. Nah ini berarti validasi tindakan yang salah. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya anaknya mabuk tadi kita ngomong, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa saja setelah kamu mabuk-mabuk, kamu pergi mukul orang, itu kan lebih buruk. Ini masih lebih baik ini kamu hanya mabuk saja. Ini berarti validasi tindakan yang salah. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh-contoh ucapan, kata atau kalimat sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan guru hebat, teman-teman semuanya, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri. Misalnya tadi ucapan atau kata atau kalimatnya seperti begini. Apa ya keyakinan kelas kita? Atau kita temukan ada siswa yang buang sampah sembarang. Maka kita menanyakan keyakinan seperti begini. Apa ya keyakinan kelas kita? Maka siswa ini akan mengingat-ingat, oh ternyata keyakinan kelas kita adalah selalu menjaga kebersihan. Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Maka dia akan ingat dan dia mengucapkan keyakinan itu. Berikutnya adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Atau yang terakhir nih, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya yang mabuk tadi, kita tanya dia, anak, kamu ini sebenarnya kedepannya mau jadi orang seperti apa? Maka dia tidak mungkin akan menjawab saya sebagai pemabuk terus dulu. Dia akan menjawab, saya kedepannya ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang baik. Kita tanya dia, maka kita cari solusinya. Kita tanya lagi dia, kira-kira apa ya solusinya supaya kamu jangan lagi seperti ini, atau apa ya solusinya supaya kamu bisa menjadi orang yang baik. Atau pada kasus orang yang siswa yang terlambat, apa ya solusinya supaya kamu jangan terlambat lagi. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi permasalahan yang ada pada murid kita itu kita gunakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan inilah sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang manajer itu melakukan dengan cara segitiga restitusi ini. Jadi tidak memberikan hukuman, apalagi sampai hukuman fisik, hukuman fisik. Nah, saya Bapak Ibu guru semua setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya pun sadar. Maka di kelas itu saya berupaya bagaimana senyaman mungkin siswa ini merasa aman, senang di kelas. Tidak lagi bawa kayu, bawa kayu saja ini berusaha untuk mengontrol murid. Padahal murid ini tidak bisa dikontrol apalagi dengan kayu. Ya itu saya Bapak dan Ibu guru. Sehingga ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ternyata banyak hal yang saya peroleh. Selama ini saya tidak peroleh. PPG juga saya tidak pernah dapat mengikuti ini. Ternyata hanya di pendidikan calon guru penggerak saja. Maka saya memotivasi diri saya dan memotivasi teman-teman semua untuk bagaimana kita semua melibatkan diri dalam program calon guru penggerak ini. Oke, terakhir saya ingin mendengarkan penyampaian dari teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita akhiri kegiatan kita. Ini untuk kepentingan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, terutama untuk diri saya. Silakan Bapak dan Ibu guru hebat semua. Oke, Pak ini. Baik, terima kasih Pak Polika. Maaf Pak, ini Pak Egi atau Pak Bede ya? Pak Bede ya, dengan Pak Bede. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan. Pertama saya mengucapkan berterima kasih kepada
memakai materi tentang budaya positif saat ini sangat luar biasa. Mari kita dengarkan. Yang kedua, saya merasa bahwa tadi memang saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa untuk apa pertanyaan saya, dan itu membuat saya merasa berat dan bahwa saya punya krisis bahwa saya harus mengikuti hal lain di kondisi ini. Namun yang membuat hati saya, apa yang saya ambil pada kegiatan ini, ternyata ketika saya ikut kegiatan ini, saya menyadari bahwa apa yang saya laksanakan selama ini itu masih salah. Dan apa yang saya lakukan itu ternyata membuat saya sakit hati dan membuat murid tidak akan berubah. Nanti dengan kegiatan ini saya rasa bermakna sekali bagi saya, dan saya berpikir untuk terus belajar. Saya mohon pertanyaan lain supaya saling kolaborasi dan juga saya mengajak teman-teman lain untuk bisa bergabung dalam program Bergerak Satu sehingga kita punya visi yang sama untuk menimbulkan peserta didik di SMA Pada ini yang betul peserta didik yang juga punya nilai instruksi yang ada padanya untuk apa yang akan diaplikasikan di dunia lain ketika pertama dari SMA Negeri Pada. Baik Pak, ini luar biasa, kita beri aplaus. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat semua, sebelum kita akhiri, saya perlu mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua pada kegiatan pada hari ini. Karena tanpa partisipasi dari Bapak dan Ibu guru hebat semua, tentunya kegiatan pada hari ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, demikian saja kegiatan diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Kita berdoa untuk kita semua.